Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Ivan Fanani. Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial ya, gimana caranya membuat jedak jeduk 3D di aplikasi Nude Video ya, sesuai requestan kalian. Dan ada juga yang nggak percaya kalau ini tuh bikinnya nggak pakai Nude Video ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke guys, jadi yang pertama kita di sini kita buat bahannya dulu ya. Untuk bahan-bahannya semuanya udah saya siapkan di deskripsi, silahkan kalian download. Walaupun burik juga nggak apa-apa lah ya. Untuk buat kalian yang pengen coba-coba ya nggak apa-apa lah. Bahannya di situ udah ada semua. Tapi buat kalian yang pengen tahu caranya membuat bahannya, ikuti tutorialnya. Kalau nggak, yang langsung skip aja ke step berikutnya. Oke, untuk membuat dua bahan yang ini ya, kalian buka KineMaster lalu masukkan video yang mau kalian edit ya. Kemudian kalian tentukan di frame mana yang mau kalian edit ya. Contohnya saya pilih di sini ya. Kemudian kalian potong ini gambar kucing, kemudian pangkas ke kanan playhead. Oke ya, setelah itu kalian klik persegi yang ini nih. Nah, kemudian pilih tangkap dan simpan. Oke, setelah itu kita ekspor video ini dengan resolusi terbaik HP kalian ya. Dan untuk membuat background transparan kayak gini, kalian bisa menggunakan situs remove.bg atau kalian juga bisa pakai aplikasi seperti background eraser atau aplikasi lainnya, terserah kalian mau pakai yang mana. Dan untuk emotnya kalian bisa membuat di aplikasi Pixel Lab ya. Tentukan resolusi ukuran layar dulu, kemudian kalian masukkan emotnya satu persatu kayak gini ya guys. Butuh kesabaran dan ketelitian ya untuk membuat emot ini. Dan tentukan ukurannya, kemudian kalian copy dan kalian ganti dengan emot ya, pokoknya sesuai kemauan kalian lah. Dan kalau udah cukup, kalian ubah backgroundnya menjadi transparan kayak gini, kemudian simpan ke galeri kalian. Dan untuk efek animasi apinya kalian harus download ya, karena kita nggak bisa bikin sendiri guys. Cek linknya di deskripsi. Dan jika semua bahan sudah siap, langsung aja kita masuk ke tahap pengeditannya guys. Langsung aja kalian buka Nude Video dan buat project baru. Lalu tambahkan lagu yang udah kita siapkan. Kemudian klik root dan ubah sample rate pada audio menjadi 24.000 Hz supaya lebih ringan guys. Dan tentukan titik bitnya dengan cara kayak gini. Atau kalian juga bisa ikuti detik bitnya kayak gini. Setelah itu masukkan video yang udah kita buat di KineMaster tadi. Ubah transformnya menjadi 3D. Klik di sini dan klik root untuk memunculkan timeline. Karena ini videonya kurang panjang sedikit, maka kita panjangkan video ini dengan cara kayak gini ya. Kita melarin dikit. Kayak gitu, kita tarik ke atas kira-kira di detik 0406 kayak gini ya. Lalu kita tambahkan foto yang udah kita buat di KineMaster tadi dan ubah juga transformnya menjadi 3D
Yang ketiga, kita masukkan video animasi api, ubah transform ke 3D, dan ubah blend modenya menjadi aditif. Lalu tambahkan emot, ubah transform ke 3D, dan yang terakhir tambahkan foto opah tanpa background ya, dan ubah transform ke 3D juga. Kemudian klik root dan susun timelinenya sebagai berikut guys. Jadi inilah fungsi gambar magnet ini guys. Jadi kalau kita matikan, kita nggak dapat kayak efek magnet lost doll gitu pokoknya. Tapi kalau kita hidupin ya jadi kayak gitu tuh, jadi gampang. Dan untuk video apinya ini letaknya kita samakan dengan bit pertama kayak gini ya. Lalu letakkan garis putih ini di detik 10.10 ya, dan rapikan foto video sama rata kayak gini guys. Kemudian klik root, lalu masuk ke 3D setting, global kamera, lalu ubah posisinya kayak gini guys. Setelah itu tambahkan grup dan klik grup sampai tanda plus kayak gitu. Lalu masukkan semua foto video ya, kecuali video pertama, ke dalam grupnya itu guys. Lalu klik foto pertama dan ubah posisinya menjadi 0,10 kayak gini guys. Dan ubah juga scale-nya menjadi 1,30 guys. Lalu video apinya juga kita mundurin menjadi 0,05 dan scale-nya juga kita ubah jadi 1,15. Lalu emotnya tetap ya, dan foto opah tanpa background ini kita majukan menjadi min 0,5 dan scale-nya 0,90. Dan di sini udah kelihatan ya, udah nampak efek 3D-nya ya. Kita putar-putar gini udah kelihatan efek 3D. Lalu kita buat keyframe di rotation. Kalian bisa gunakan tombol ini untuk ngepasin ke detik bitnya guys, yang udah ditandai tadi ya. Tambahkan keyframe di sini, lalu tarik keyframe ini ke titik awalnya kayak gini ya. Masih di posisi yang sama, lalu kita ubah titik yang tengah ini menjadi 0,02. Berikutnya ke titik 0509 dan ubah rotation yang tengah ini menjadi minus 0,02 ya. Kemudian klik keyframe yang ketiga ini, kemudian lompati detik bitnya dan tekan tanda copy ini guys ya. Gitu terus guys, pokoknya lompati, copy, lompati, copy, lompati, copy kayak gitu guys. Dan di titik bit 0928 kita ubah yang tengah ini menjadi 0 lagi guys. Lalu kita balik lagi ke titik keyframe kedua dan lompati 1 bit ya. Kemudian klik salin yang ini ya, kayak gitu juga. Lompati, klik salin, lompati keyframe, lompati detik bitnya salin, lompati detik bitnya salin kayak gitu guys. Pokoknya jangan sampai bertabrakan ya. Setelah itu kalian masuk ke kurva editor dan ikuti langkah-langkah kayak gini guys. Jadi kita klik keyframe-nya dan klik kurva yang lancip itu, kemudian bentuk kurvanya kayak gitu guys. Dan hasilnya nanti akan kayak gitu guys. Setelah itu kita buat efek jedak-jeduknya. Kita masuk ke posisi kayak gini, kita pasin di detik bit yang pertama, kemudian kita
tambahkan keyframe di sini, lalu kita tarik ke posisi paling awal. Selain dengan cara tekan tombol tadi ya, untuk ngepasin titik bitnya, kita juga bisa tekan keyframe yang ada di bawahnya kayak gitu ya, sehingga sejajar dengan atasnya. Dan kita ubah posisi yang tengah ini menjadi 0,03. Selanjutnya tinggal kita tambahin aja keyframe kayak gini ya. Dan untuk keyframe terakhir kita kembalikan posisi ke 0,00 lagi guys. Kemudian kita masuk ke kurva editor. Dan atur kurvanya jadi seperti ini guys. Pokoknya ikutin aja ya. Jadi lengkung yang paling bawah itu sejajar dengan garis biru sama merah itu ya. Pokoknya kayak gitu terus. Dan hasil sementaranya bakal kayak gini guys. Kemudian kita tambahkan efek cahaya putih ya di tiap bitnya dengan cara kayak gini. Klik group, kemudian tambahkan color correction, masuk ke basic correction, lalu kita buka tone, kemudian exposure-nya kita atur kayak gini guys. Kita pasin dulu di titik bit yang pertama di titik 4,20 ya. Kemudian kita tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke awal kayak gini seperti tadi. Dan di sini kita naikkan exposure-nya menjadi 0,95. Dan kemudian tinggal kita tambahkan aja setiap titik bitnya ya. Kita tambahkan keyframe ya, atau kita bisa salin kayak gini. Dan pastikan keyframe-nya ini enggak ada yang meleset dari bitnya ya. Soalnya biasanya makin kesini makin banyak keyframe itu makin besar kemungkinan meleset ya dari bitnya. Jadi kalian harus teliti guys. Setelah itu masuk ke kurva editor dan kalian buat kurvanya kayak gini guys, yang paling bawah itu ya. Lalu kalian copy keyframe yang pertama di tengah-tengah kayak gitu ya caranya ya. Kita geser ke tengah-tengah, lalu kita copy, kita geser ke tengah-tengah lagi, kita copy. Pokoknya kayak gitu terus sampai habis ya. Lalu kita copy juga di belakang keyframe akhir kayak gini. Dan untuk hasil sementara bakal kayak gini. Oke, jadi setelah itu ya kita percantik tampilan video jedak-jeduk ini ya. Kita klik background yang foto belakang itu, kemudian ditambahkan blur, bokeh, kemudian kita masuk ke detik bit pertama yaitu detik 0420. Kita klik fotonya, kemudian kita buka blur radiusnya, kita tambahkan keyframe di sini. Kita nolkan dulu ya, kita tambahkan keyframe, lalu kita tarik ke awal, lalu ubah ke 0.5 di titik tersebut ya. Dan untuk background apinya kita ubah warnanya ya, kita klik tanda plus, kemudian color correction, hue saturasi ya, kemudian ini ubah jadi hue versus hue.
dan klik garis putih itu guys sampai ada titiknya kayak gitu. Kemudian geser titik itu supaya warnanya berubah ya, sesuai yang kalian inginkan ya. Di sini saya pakai warna ungu. Kemudian untuk emotnya kita tambahkan efek stylizer, pilih glow, dan di sini preserve alpha-nya kita on kan. Kemudian kita tambah lagi, masuk ke asset store, pilih yang water ya, efek air gitu. Dan untuk foto opahnya ini yang tanpa background, yang terakhir kita buat animasi keluar ya. Kita masuk ke detik terakhir di detik 0928 sini ya. Kemudian klik foto opah tanpa backgroundnya ini, dan kita buka posisi, kita tambahkan keyframe di sini, kemudian kita geser sedikit ya, geser sedikit gitu. Kemudian kita perbesar opahnya sampai hampir nggak kelihatan, kira-kira min 35 ya. Setelah itu geser keyframe yang terakhir ini sampai ujung, mentok ke ujung kayak gitu ya. Oke, setelah itu masuk ke kurva editor dan buat kurvanya kayak gini. Setelah itu yang atas ini, yang hijau ini kita naikkan dulu ya, biar kurva merahnya kelihatan. Nah itu kurva merahnya kita tarik ke bawah kayak gitu guys, sampai melengkung seperti huruf U kayak gitu ya. Dan kemudian garis hijaunya itu kita lurusin lagi, dan hasilnya nanti kayak gitu guys. Nah mirip ya, mirip kayak punya software Sabi kan ya, mirip ya. Oke, jadi kayak gitu. Dan ini ada sedikit tips ya buat kalian yang pakai HP kentang kayak HP saya kayak gini ya, yang previewnya ngelak-ngelak. Kalian klik root, kemudian ubah FPS menjadi 10 ya, 10,0. dan ini untuk previewnya lumayan cepet sih, jadi nggak terlalu berat banget itu. Tapi ini cuma buat preview aja ya, jadi kalau mau ngedit lagi ya kita balikin lagi ke 30 fps supaya nggak miss nanti di detik pinnya ya. Oke, setelah itu kita tambahkan video kedua ya. Cara buatnya sama kayak video pertama tadi, di KineMaster udah saya siapkan. Ubah transformnya jadi 3D. Kemudian letakkan video di frame akhirnya itu di dekat bit pertama bait kedua ya. Kemudian duplikat grup yang udah jadi tadi, klik grupnya, kemudian klik garis 3, pilih duplikat kayak gitu. Kemudian geser grup yang atas ini ke kiri ya, jadi supaya dia nanti di atas video kedua. Nah kayak gitu ya, tuh jadi udah pindah, udah pas di posisi paling atas. Kemudian letakkan garis kuning di titik 11,07 kayak gitu ya, dan kemudian perbesar timelinenya, dan kalian geser grup yang paling atas itu, kita jajarkan posisi keyframe kedua itu sama dengan garis kuning atau garis putih itu ya, kayak gitu ya. Nah itu di detik bit pertama bait kedua. Kemudian video keduanya kita paskan posisinya sedemikian rupa.
dan kita geser, kita pangkas yang depan kayak gitu sampai rata kayak gitu ya. Nah itu kan akhir frame video kedua itu kan nggak sama dengan foto yang di grup itu kan ya, jadi kita ganti foto opahnya itu kita ganti, klik grupnya, klik lagi supaya muncul foto dan video itu di sebelahnya kayak gitu ya. Kemudian klik foto pertama itu, klik garis 3, kemudian pilih replace ya, dan pilih gambar yang sama dengan akhir frame dari video kedua tadi ya. Udah jadi belakangnya tuh, lihat kan ya. Kemudian apinya juga kita ubah warnanya, di kurva ininya kita atur aja ya sesuai keinginan. Di sini saya pakai warna hijau. Kemudian emotnya, jika kalian punya emot lagi, emot yang lain, kalian bisa ganti juga kayak gitu. Dan kemudian foto opah yang terakhir ini kita ganti juga yang tanpa background ya. Cara buatnya sama kayak yang pertama. Kemudian kita kembalikan fps nya jadi 30 lagi ya. Kemudian kita tambahkan video terakhir. Di sini saya pakai video pertama, tinggal kita duplikat aja videonya. Kemudian kita pindahkan ke posisi paling atas di videonya, kemudian geser sampai ujung paling kiri. Kemudian geser video ini ke bagian akhir, kita samakan awalnya, dan kemudian potong pas di bit terakhir ya, kayak gitu. Kita pasin dulu di detik 18.26, kita potong atau kita geser, kita kecilkan kayak gitu ya. Di videonya kemudian saya kecilin. Oke, udah pas. Oke, untuk langkah terakhir kita buat efek animasi zoom in zoom out ya. Kita tambahkan grup, klik grupnya sampai ada tanda plus, kemudian masukkan semua objek yang ada di situ ya, semuanya tanpa terkecuali. Kemudian ubah grup itu, transformnya menjadi 3D. Kemudian letakkan garis kuning itu di detik 0529 ya. Kemudian buka posisi dan tambahkan keyframe. Kemudian geser garis kuning ke titik 6.12 dan kalian atur aja posisinya kayak gitu. Di tengah min 0,04 dan 0,07 ya. Kemudian yang rotasi di bawahnya juga tambahkan keyframe. Kemudian di detik 6.12 juga kita miring-miringin dikit kayak gini. Setelah itu pindah lagi ke titik 0722. Kita tambahkan keyframe yang di bawah juga rotasinya, kemudian geser ke titik 0805 dan di sini kita ubah di posisi Z nya kayak gitu, dikit aja, pokoknya atur-atur lah ya, penting nggak kelihatan itu layar hitam yang di pojok-pojok itu kan biasanya kalau dimiring kan kelihatan kayak gitu. Pokoknya atur aja jangan sampai kelihatan ya. Oke,
setelah itu kita geser lagi ke titik 0915, kita tambahkan keyframe lagi atas bawah ya. Kemudian kita geser lagi ke titik 0928, titik akhir ya, dan kita copy titik awalnya guys, kita buat netral lagi kayak 00 kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita drag semua keyframe ini, kemudian kita geser ke tengah-tengah sini, kita klik copy. Nah itu kan posisinya belum pas ya, kemudian kita taruh garis kuning itu di titik 1304. Nah di sini kita sejajarin ya, kita samakan ya, titik pertama di situ, yang bawah yang rotasi ini sama juga, kita drag, kita copy, kemudian kita paskan posisi keyframe pertamanya itu di titik 1304 ya, 1302 ya, 1302. Nah kayak gitu ya, udah sejajar. Di sini ada yang ketinggalan guys, untuk emotnya ya. Kita buat animasi masuk ke grup, kemudian klik emotnya, dan di transformnya ini skalanya ini kita kasih keyframe ya, kita kasih keyframe di sini, kita tambahkan keyframe, kemudian kita taruh di awal, dan scale-nya ini kita kecilin sampai 0 guys. Nah jadi kayak gitu ya, jadi efek masuknya nanti kayak pop up kayak gitu. Oke, setelah itu kita geser keyframe ini mentok ke awal gitu ya, kemudian kita masuk ke kurva editor, kita klik garis hijau yang miring itu, kemudian klik yang bawah itu ya, yang 1 2 3 4 5 yang 5, dan kita pilih yang melengkung, klik 3 kali ya. Nah jadinya nanti hasilnya nanti akan pop up kayak gitu guys. Kemudian kita copy transform ini, kita masuk ke grup satunya ya, grup yang pertama, kemudian kita klik emotnya, di klik transformnya, kemudian garis 3 paste transform yang tadi di awal, hasilnya sama guys. Nah di sini kita coba preview sebentar ya, kita sampai garis birunya penuh, dan ini dia hasilnya guys. Ya itu dia, jangan lupa sebelum ekspor kita klik root 3D settingnya ini, di motion blurnya kita hidupin ya, kemudian langsung aja kita ekspor guys. Oke guys, cukup sekian dulu video hari ini ya, tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ini tutorial hari ini cukup panjang ya menurut saya ya. Capek guys. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya, and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.